Halo guys, kenalin aku Okta Cahyatri dari Prodi Tatris Matematika. Di sini aku mau bahas materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, bagi kalian yang masih belum paham dengan materi ini, video ini sangat cocok buat kalian. Tonton sampai habis ya. Selamat menonton. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan adalah bangun datar dengan sudut-sudut yang sama besar, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingannya sama, dan dengan skala yang selalu sama. Sedangkan kekongruenan merujuk pada dua buah bangun datar yang memiliki bentuk, sisi, dan sudut yang sama. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari keduanya, di sini aku mau bahas satu-satu. Yang pertama, kesebangunan bangun datar. Di sini sudah ada persegi panjang yang sebangun, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Karena persegi panjang PQRS ini belum sama posisinya dengan persegi panjang ABCD, jadi kita jadikan dulu posisinya itu sama menjadi seperti ini. Nah, setelah sama, baru deh kita bisa nentuin syarat-syarat untuk mengetahui persegi panjang yang sebangun. Persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS sebangun karena memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Nah, sisi AB dengan sisi QR itu sama-sama memiliki nilai 8 cm dan 6 cm yang jika disederhanakan menjadi 4 cm dan 3 cm. Yang kedua, sisi AD dan sisi PQ yang sama-sama memiliki nilai 4 cm dan 3 cm. Jadi, sisi AB dan sisi QR sebangun dengan sisi AD dan sisi PQ karena sama-sama memiliki nilai 4 cm dan 3 cm. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A sebangun dengan sudut Q. Sudut B sebangun dengan sudut R, sudut C sebangun dengan sudut S, dan sudut D sebangun dengan sudut P. Yang kedua adalah segitiga yang sebangun. Bisa kalian lihat di gambar, segitiga ini asalnya dari setengah diagonal persegi atau persegi panjang. Nah, di sini ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun karena sudut A sebangun dengan sudut P yang jumlahnya 90 derajat. Sudut B sebangun dengan sudut Q yang jumlahnya 30 derajat. Dan sudut C sebangun dengan sudut R yang jumlahnya 60 derajat. Jadi, jumlah sudut siku-siku ini adalah 180 derajat. Syarat yang kedua adalah sisi AB dan sisi PQ sebangun dengan sisi AC dan sisi PR sebangun dengan sisi BC dan sisi QR. Nah, tadi aku udah bahas tentang kesebangunan bangun datar, sekarang aku mau bahas tentang kekongruenan bangun datar. Di sini udah ada dua buah persegi yang kongruen, yaitu persegi ABCD dan persegi PQRS. Kedua buah bangun datar ini dikatakan kongruen apabila bentuknya sama, yaitu persegi. Bisa kalian lihat bentuk dari kedua bangun datar ini sama-sama persegi. Yang kedua, ukuran sisi-sisi persegi ABCD sama dengan ukuran sisi-sisi persegi PQRS. Jadi sisinya ini sama semua, baru bisa dikatakan dua buah persegi yang kongruen. Yang kedua adalah segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, syaratnya adalah bentuknya sama, yaitu segitiga. Yang kedua, sisi-sisinya dan sudut-sudutnya sama. Nah, setelah kita bahas kesebangunan dan kongruenan, di sini aku mau kasih perbedaan antara keduanya. Jadi di sini aku ambil contohnya itu dari persegi. Nah, di sini persegi yang sebangun dan persegi yang kongruen. Jadi, kalau persegi yang sebangun itu memiliki sisi dan sudut yang sama. Sedangkan kalau persegi yang kongruen itu bentuknya harus sama
serta sisi dan sudutnya sama juga. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau yang sebangun itu nggak masalah ya kalau misalnya bentuknya tidak sama, sedangkan kalau yang kongruen itu bentuknya itu harus sama. Karena kalau dia bentuknya nggak sama, maka dia tidak bisa dikatakan kongruen. Nah, kita udah bahas semua materi dari kesebangunan dan kongruenan. Nah, di sini aku ada soal yang pertama adalah segitiga ABCDE yang mempunyai ukuran 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Jadi di sini kita cari ukuran EB-nya. Penyelesaiannya, di sini bisa kalian lihat ada dua buah segitiga yang digabung. Jadi kita pisah menjadi seperti ini. Ada segitiga ABC dan segitiga EBD. Dan di sini ukuran sisi AB dari segitiga yang besar adalah 2 ditambah X. Kenapa 2 ditambah X? Karena dari A ke E itu 2, sedangkan EB-nya itu belum diketahui, jadi kita misalkan dengan X. Nah, di sini berarti kita udah dapat ya konsep kesebangunannya antara segitiga ABC dan segitiga EBD. Lanjut. Kita cari nilai X-nya, X yang ini dan juga X yang ini. Jadi kita masukin 2 ditambah X per X. Jadi sisi AB itu kan sebangun dengan sisi EB. Jadi kita masukinnya seperti ini. Dan sama dengan 6 per 4. 6 per 4 ini didapati dari sisi AC dan sisi ED. Karena sisi AC dan sisi ED itu sebangun. Baru kita selesaikan satu-satu. 2 dikali 4, 8. 4 dikali X, 4X sama dengan 6X. 6 dikali X sama dengan 6X. Kita selesaikan 8. Dan ini karena 4X dan 6X ini mempunyai variabel yang sama, kita pindahkan posisi 4-nya. Jadi karena 4-nya ini sebelumnya ini plus, kita pindah posisikan menjadi negatif. Jadi 8 sama dengan 2X. Didapati X-nya adalah 4. Contoh yang kedua adalah panjang bayangan akbar adalah 1,5 meter. Di saat yang sama, sebuah pohon juga membentuk panjang bayangan sebesar 5 meter. Jika tinggi akbar 120 cm, hitung tinggi pohon dengan konsep kesebangunan. Penyelesaiannya. Di sini misal ada akbar nih. Akbar itu tingginya 120 cm. Kita jadikan meter jadi 1,2 meter. Dan ini bayangan akbar yang panjangnya itu 1,5 meter. Dan secara bersamaan sebuah pohon juga membentuk bayangan. Dan ukuran bayangannya itu 5 meter. Yang ditanya itu tinggi pohonnya. Jadi kita misalkan dengan X. Nah, kita masukkan saja nilainya 1,2 per X sama dengan 1,5 per X. Jadi tinggi akbar per tinggi pohon dan bayangan akbar per bayangan pohon. Kita kalikan 1,5 dikali X menjadi 1,5X sama dengan 1,2 dikali 5. Didapati 1,5X sama dengan 6 dan diketahui X-nya adalah 4 meter. Jadi tinggi pohon itu kan kita misalkan X dan sudah didapati X-nya itu 4. Jadi tinggi pohonnya itu 4 meter. Nah, sekarang karena kita udah selesai bahas materi dari kesebangunan dan kekongruenan serta aku udah ngasih contoh-contoh soalnya, di sini aku ada kuis buat kalian. Nah, di sini kalian cari panjang DE-nya ya. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton video aku. Bye-bye.